Beri kesaksian tentang kebaikan Tuhan atas keluarga kami. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih Pak Gembala atas kesempatan yang diberikan untuk bersaksi. Perkenalkan, nama saya Susanto, saya berasal dari seberang sana, Sumatera Utara. Tadinya saya bukan orang yang percaya sama Kristus. Saya mulai mengalami suatu perjumpaan pribadi kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur. Dari sekian banyak, saya juga orang yang terpilih di antara salah satunya. Tapi yang saya mau saksikan bukan itu. Saya mau saksikan tentang keluarga saya. Kira-kira di setengah tahun yang lalu, kira-kira di bulan 9, kami boleh diizinkan oleh Tuhan mengalami suatu permasalahan dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu saya mengatakan bahwa saya punya 3 perempuan yang saya kasih, tanda kutip ya, bukan perempuan itu ya, maksudnya ibu saya, istri saya, dan anak saya. Pertama, ibu saya mengalami sakit di masa pandemi ini, sedang sakit, dan saya mau pulang ke Sumatera begitu sulit waktu itu. Ketika di masa itu saya lagi bingung. Tiba-tiba saya lihat anak perempuan saya juga sakit. Ibu saya sedang sakit dan belum sembuh sampai sekarang. Hari ini anak saya pun sedang sakit, belum sembuh juga. Saya lihat anak saya seperti kebanyakan orang sakit di masa pandemi, panas, dingin, turun, naik. Saya pikir dia sakit tipes atau demam berdarah, atau yang paling ditakutkan kena virus corona, mungkin ya. Tapi begitu dia berobat ke dokter, beberapa dokter nggak mengalami perubahan. Makin lama saya lihat kok kakinya bengkak dan wajahnya mulai membengkak. Saya curiga apakah ini ada kena ginjal atau apa. Sebab memang pertama dokter mengatakan sebelumnya dia bilang kena anemia karena kebanyakan di rumah atau di mana saya nggak ngerti. Hasilnya dokter mengatakan kalau trombositnya sempat turun, harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Hasilnya cek lab terakhir memang benar-benar turun dan harus buru-buru bawa ke IGD. Di IGD ini dirawat secara intensif oleh dokter anak. Namun saya tidak tahu gimana analisa dokter atau gimana, saya kurang tahu. Dalam 3 hari anak saya perempuan 17 tahun ya saudara ya, perutnya makin besar seperti orang hamil. Jadi saya bilang sama dokter, anak saya tidak mengalami perubahan, tapi yang berubah perutnya seperti orang hamil. Ini kenapa? Dokternya juga bingung, katanya dia mau datangkan ahli ginjal, ahli jantung atau apa, saya tidak tahu. Dan anak saya sudah mulai termasuk kritis karena semuanya sudah terendam. Ginjalnya terendam air, jantungnya sudah terendam. Maaf ya saudara, agak sedih ya, karena saya begitu mengasihi mereka. Paru-parunya terendam dan jantungnya semua terendam, akhirnya rusak. Disinilah awal masalahnya. Ketika itu terjadi, saya bilang ke istri saya, coba kamu berdoa, minta supaya Tuhan memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Saya tidak tahu gimana, akhirnya istri saya menelpon adiknya dan mendapatkan dokter spesialis anak yang cukup luar biasa. Dia tarik, dia ambil alih semuanya, dia langsung taruh di ruang yang khusus pribadi, tidak boleh campur hal biasa. Anak saya sudah kritis, napas sudah tersengal-sengal karena tidak bisa bernapas karena cairan memenuhi semua tubuhnya, harus dibuang. Akhirnya diambil alih sendiri di dalam satu ruangan ICU namanya. Di masa itu begitu sulit memang. Kita hanya dapat berdoa, tapi Tuhan tidak cepat menjawabnya, butuh proses. Ya. Setelah diambil alih oleh dokter itu, hari semakin hari dia semakin baik, karena dokter ini bukan hanya mengobati, tapi secara psikologi
dia menenangkan orang tuanya, menenangkan anak. Jadi kita pun agak tenang. Tapi waktu itu kami belum mengetahui apa jenis penyakitnya. Dokter sebentar mengatakan anemia plastik. Kita pun nggak ngerti apa itu anemia plastik. Setelah saya lihat di Google, mengerikan sekali. Setelah hari demi hari, dia sudah mulai pulih, dan saya sangat senang sekali ketika dia pulih. Dia memang membutuhkan alat kantong untuk transfusi darah, karena HB-nya turun semuanya, trombosit turun, jadi butuh alat kantong. Dengan segala resikonya, dokter sudah memberitahukan, ada resiko yang begini, ada begitu. Singkat kata, ada di transfusi darah, dan betul dia mengalami transfusi darah ini tidak begitu mudah untuk masuk. Dia mengalami suatu alergi yang tidak boleh diteruskan, makanya harus dihentikan. Kita harus memperhatikan, sungguh-sungguh memperhatikan. Tapi berterima kasih, setelah dihentikan di kita setiap darah yang harus ditransfusi, saya harus menjaganya. Maaf ya saudara ya. Terus saya harus pegangan tangan buat darah itu, supaya darah itu menjadi kudus dan suci, karena kita nggak tahu darah apa ya. Maksudnya bukan darah manusia, tapi supaya menjadi suci dan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya semua darah itu masuk. Dan anak saya boleh mengalami suatu pemulihan, dan untuk saya perkirakan ketika sudah pulih, hati saya gembira dan dia sudah boleh pulang mungkin menurut saya. Tapi tensinya nggak mau turun saudara. Di 200 per 150 begitu saja. Jadi kita bingung, kita nggak tahu. Asalnya dokter menganalisa bahwa anak saya dinyatakan autoimun. Seperti tersambar petir. Ketika saya mendengarkan itu, saya menangis saudara. Memang saya lelaki tapi agak cengeng mungkin. Saya bersyukur istri saya, pendamping saya begitu kuat, anak-anak saya juga kuat, memberi kekuatan kepada saya sendiri. Ya, amin. Karena begitu khawatirnya saya sendiri ikut sakit saudara. Benar kata firman Tuhan, kalau kita khawatir akan merusakkan tulang. Tulang-tulang semua sendi-sendi saya jadi sakit. Saraf-saraf saya kena. Saya tidak bisa tidur sama hampir 2 bulan. Saya pernah ketemu Pak Gembala ya. Saya kosong pikiran saya karena masalah itu. Terlalu khawatir, mungkin saya terlambat untuk mengingat akan firman Tuhan, karena memang saya tahu firman itu, tapi saya tidak melakukannya. Saya bisa berdoa buat anak saya, anak kamu jangan khawatir, ada Tuhan. Tapi saya sendiri khawatir. Akhirnya sendiri yang sakit. Selama 2 bulan saya tidak bisa tidur, karena setiap malam jam 1 malam itu keringat dingin semua datang sampai pagi. Selama 2 bulan. Saya pikir anak saya belum sembuh, saya juga harus dirawat. Ini membingungkan saya. Tapi mau nggak mau saya harus berobat. Saya sudah ke beberapa dokter, ternyata tidak menyembuhkan. Bahkan ada orang suruh ke psikiater atau ke macam-macam. Ke keluarga saya mengatakan, udah kamu ini aja, di luar kepercayaan. Saya bilang saya sudah percaya pada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya. Mungkin dengan cara berobat atau apa yang mungkin saya tidak keluar dari jalur Kristus. Perjalanan waktu karena tidak sembuh-sembuh, saya akhirnya ke suatu rumah sakit besar. Saya masuk UGD bersama anak-anak saya. Di UGD dengan tujuan saya bisa nginap, saya bisa tidur, tujuan saya itu. Tapi ternyata di UGD saya tidak ada unsur sakit, termasuk dia tidak ada unsur sakit. Jadi mereka menolak saya untuk menginap. Saya bilang, dokter saya sakit, saya nggak bisa tidur, udah ke 2 bulan nggak bisa tidur. Beli saya obat tidur, saya bilang gitu kan. Tapi dokter nggak mengizinkan. Kamu tidak punya musuh, jadi kalau kamu nginep pun percuma katanya. Jadi akhirnya saya pulang kembali. Saya koordinasi sama bagian asuransi saya. Dia bilang dikenalkan dokter Ali dalam di rumah sakit itu juga. Saya ketemu dia udah ngantri begitu lama, dan dia sendiri pun bingung sakit apa ya. Lah, dokter kan pengalaman, maksud saya yang ditanya, saya justru harus bertanya dokter, saya bilang gitu. Gini dah dok, saya bilang gitu kan, karena dia nggak perinci saya nggak tahu sakit apa. Saya bilang gini dah dok, yang penting saya bisa tidur. Dokter kasih saya resep. Akhirnya dibuka resep sama dokter itu. Dia kasih 5 hari, saya minta 10 hari dong dok. Dia nggak kasih, dia hanya 5 hari karena obat-obat keras. Begitu mahal obat itu. Saya makan, obat udah mau habis 5 hari tapi nggak ada perubahan. Ini gawat ini saya bilang.
Hasilnya saya berserah sama Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Saya 5 hari harus disuruh kembali ke dokter, ke rumah sakit itu, tapi saya tidak kembali. Saya dikasih obat tidur. Memang kalau dikasih obat tidur itu saya bisa tidur, tapi saya tidak mau tergantungan. Orang banyak bilang begini begitu, saya bilang takut. Akhirnya saya selang-selingin. Nah, sudah mulai enak tidur, yang lain datang berubah, saudara. Ini belum enak. Badan saya kesemutan semua dari kaki. Setiap jam 1 malam, dari kaki sampai ke kepala panas. Dan itu kayak darahnya nggak normal begitu. Saya sakit sekali, nggak bisa tidur. Begitu sampai pagi. Jadi yang saya lakukan itu, saya hanya bisa berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berserah pada Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan apa yang harus saya lakukan. Tapi saya tahu bahwa Engkau sanggup menyembuhkan. Hanya itu yang saya bilang. Saya biarin proses Tuhan. Orang bilang begitu, apapun kamu harus lakukan. Ke ini, ada orang bilang kamu mungkin kena ini. Saya nggak peduli. Yang penting saya percaya sama Tuhan Yesus, karena roh kita lebih besar dari segala roh apapun juga. Karena roh Allah ada tinggal dalam kita. Setelah mungkin saya mau lebih pulih, anak saya belum sembuh, istri saya mengalami satu persoalan juga, nggak tahu gimana. Ternyata di payudaranya ada tembus sesuatu, dan harus di USG ke rumah sakit, suatu rumah sakit. Beritanya sebentar bagus, sebentar tidak. Yang pada akhirnya dokter menganjurkan supaya dioperasi pengangkatan. Saya bingung, saudara. Dalam keadaan seperti ini, istri saya sakit. Anak saya itu belum bisa lepas dari orang tuanya. Sampai saat ini anaknya belum boleh ngerti, belum boleh tahu tentang keadaan orang tuanya. Karena dia nggak boleh depresi, nggak boleh stres, nggak boleh apa, ngalamin sakit autoimun lupus ini ya, saudara. Sampai saat ini dia belum tahu tentang penyakit ini. Dan yang paling saya khawatirkan ketika kalau mamanya harus dioperasi, anak saya belum ada yang bisa mampu mengurusnya. Karena kenapa? Makanannya sangat dijaga sekali. Waktu itu dia makan setiap 2 jam harus makan. Kalau tidak makan, dia mual. Itu memang dokter sudah mengatakan. Akhirnya sementara istri saya kesampingan dulu, karena dia bilang jangan dulu, tunda dulu. Nah, biar anak dulu yang ditanganin. Nah, ketika anak ditanganin, saya lihat karena makannya begitu banyak, tuh guratannya sampai bolong, saudara. Saya nangis, saudara. Nggak kuat melihatnya. Tapi Tuhan selalu memberi kemampuan pada saya. Saya berterima kasih pada Tuhan. Setelah semua berjalan begitu, di masa setelah Natal, lewat Natal, saya itu juga ada di sini. Anak saya kembali terinfeksi, saudara. Ini lebih bahaya dari yang pertama. Dia kritis sekali. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa dan menangis, saudara. Saya tidak kuat. Dia harus transfusi darah kembali 6 kantong. Tapi ketika dia masuk darah yang pertama, jantungnya nggak kuat, saudara. Aduh papa, saya tak kuat, katanya. Saya menangis, saudara. Benar, saya menangis. Saya cuma bilang, nak, minta tolong sama Tuhan Yesus. Papa tidak mampu melakukan apapun selain berdoa buat kamu. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah dia masuk rumah sakit, kita sudah tidak boleh bertemu. Dokter mengatakan, ini yang terakhir kali kamu boleh ketemu. Kalau keluarga boleh ketemu, boleh berbicara, boleh melihat. Selanjutnya tidak boleh. Di waktu dia menderita begini, orang tua tidak di sampingnya. Itu sangat menyakitkan, saudara. Sangat sedih. Akhirnya saya berdoa buat dia, Tuhan Yesus menjaga kamu ya nak, kamu jangan khawatir. Tuhan pasti menolong kamu. Ketika kamu ada mengalami apa, minta tolong sama Tuhan. Transfusi darah dilanjutkan kembali. Tetap sakit. Aduh papa nggak kuat, katanya sakit. Dia keringat dingin, putih, cat mukanya. Karena waktu itu tensi dia hanya 70/30, saudara. Itu udah dia membawa darahnya, trombosit semua turun, drop karena infeksi. Ini sangat luar biasa, parah sekali.
Akhirnya dia katakan, Tuhan tolong saya. Itu reda saudara. Saya bersyukur sekali dia waktu sakit, dia tidak mengeluh, cuma dia sanggup mengucapkan, Tuhan tolong aku. Akhirnya maksudnya sakitnya tidak terlalu sakit. Akhirnya dia masuk ke ruang ICU selama 2 hari. Yang saya luar biasanya selama 2 hari ini memang kami tidak boleh bertemu. Saya sangat sedih. Saya kayaknya tidak bisa hidup lah begitu. Selalu di rumah, saya selalu sedih. Saya ingin kembali sendiri ke rumah sakit. Namun keluarga melarang karena percuma katanya. Tapi luar biasa selama 2 hari tanpa transfusi darah, itu AB bisa naik sendiri saudara. Bisa normal. Saya bersyukur. Berterima kasih atas kebaikan Tuhan buat dia. Luar biasa saudara. Setelah itu dia dirawat inap biasa dan dia boleh pulang dengan sukacita. Kami berterima kasih Tuhan. Ini memang yang harus kami lalui. Mungkin secara manusia ada dosa apa? Ada masalah apa? Tapi saya selalu diingatkan oleh firman bahwa Rasul Paulus sudah mengalami itu. Rasul Paulus mengatakan kalau bisa duri dalam daging cabut di dalam tubuhku, yaitu penganiayaan, siksaan, sakit penyakit. Tapi Tuhan mengatakan cukuplah sudah kasih karuniaku. Justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan akan nyata di dalammu. Amin. Saya juga mendapat kekuatan itu saudara. Tapi nggak sampai di situ saudara. Setelah selesai itu saya kira sudah mulai tenang kehidupan kami. Anak saya lelaki yang besar tiba-tiba sakit saudara. Sakit maaf ya saudara, dari biji buah kemaluan pelirnya ini sakit sekali saudara, naik ke perutnya sampai dia nggak bisa tidur sama 2-3 hari. Saya kira ini mungkin karena dia suka naik motor, saya anggap sakit biasa. Tapi hari semakin hari kok semakin sakit, dia nggak kuat. Jadi minggu pagi saya bawa ke UGD, khusus ahli dalam, terus itu menangani. Saya mendengarkan studi USG, dokter menerangkan, Pak, yang sebelah kiri infeksi, yang sebelah kanan ada sesuatu yang nunggu, dalam 3 minggu harus dioperasi. Secara manusia saya begitu sedih saudara melihat anak saya begitu. Tetapi secara Tuhan saya bersuka cita saudara. Saya bersyukur boleh mengalami ini semua, karena nggak semua orang bisa mengalami ini. Karena ketika mengalami ini, saya percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya buat kita. Dia akan memberi kita suatu mujizat yang luar biasa. Saya amin itu saudara. Dan biarlah kira suatu hari nanti juga anak saya bisa bersaksi. Anak saya yang perempuan, mungkin mulai dari saya bersaksi. Nanti anak perempuan saya, mungkin secara manusia atau secara kedokteran mustahil untuk kesembuhan anak saya karena autoimun tidak ada obatnya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun juga. Akhirnya si yang paling besar ini karena mendapat itu dikasih obat dan pulang dengan sakit sekali, sehari 2 hari makan obat nggak berasa. Saya harus berdoa terus, sejak jam 3 malam saya berdoa buat dia. Saya naik ke atas dan saya suruh beriman kepada dia. Saya suruh pakai minyak yang telah diurapin hamba Tuhan yang setelah diberi talenta, berdoa. Dalam 2 hari terjadi perubahan. Saya bersyukur sekali saudara. Dokter mengatakan 3 minggu kamu tidak boleh banyak bergerak. Tapi 2 hari dia udah bisa kesana sini. Saya bilang emang udah nggak kena. Dia bilang udah enggak Pak. Kemarin kamu jangan banyak bergerak karena kamu harus dioperasi mau di apa gitu. Memang kami harus teliti kembali ya, maksudnya harus periksa kembali. Tapi anak saya bilang sudah nggak usah Pak. Sampai sekarang bersyukur puji Tuhan, anak lelaki saya sudah sembuh, tidak terjadi apa-apa. Terima kasih sama Tuhan. Tinggal saya juga mengalami satu kemunian yang ternyata saya bisa berdiri di sini. Berterima kasih sama Tuhan Yesus. Yang sekarang saya lagi fokus kepada mama saya, kepada istri saya, kepada anak saya terutama. Saya minta juga didoain terus sama Bapak Gembala, semua teman-teman yang ada di sini. Ini pergumulan hidup saya yang mungkin menurut secara manusia berat bagi saya, tapi harus saya lalui karena ada setiap firman yang membuat kekuatan bagi saya. Terima kasih supaya kesaksian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Apapun permasalahan kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amen. Untuk itu, jangan lepas kasih karunia Tuhan. Jangan tinggalkan karena persoalan apapun kita marah sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Itu adalah kesia-siaan saudara. Amin saudara.
Terima kasih untuk kesaksian yang telah diberi kesempatan. Terima kasih.